Yang namanya pengakuan itu kan boleh-boleh saja kan ya, mengaku salah, mengaku macam-macam lah, mengaku ikut nabi apa. Cuman pengakuan itu kan harus diuji dulu, status kebenarannya itu kan diuji dulu, jangan asal-asal ngaku terus percaya, jangan. Cara mengujinya ini kan banyak orang yang nggak ngerti kan. Jadi begini, kita terapkan epistemologi dulu, karena epistemologi ini adalah metode yang paling mendasar untuk menguji sesuatu benar atau tidaknya, diuji dulu kan. Pertama, epistemologi itu berbicara tentang definisi. Definisi salaf itu kita harus tahu dulu loh. Dalam mengaku salaf, tapi definisinya ngerti nggak? Salaf itu kan artinya orang-orang terdahulu kan, generasi terbaik, generasi sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, 200 setelah meninggalnya Nabi lah, itu termasuk generasi salaf kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai Salafi atau Wahabi, yang dimana dianggap sebagian orang pemahaman mereka ini masih menyimpang. Benar atau tidaknya, maka dari itu kita akan membahasnya atau membedahnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Baik, Abdul Razak, gimana kabarnya nih Abdul Razak? Alhamdulillah baik-baik saja. Menurut pendapat Anda, apa benar Salafi Wahabi itu pengikut salaf secara fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas kelompok Salafi Wahabi lagi ya. Jadi begini, yang namanya pengakuan itu kan boleh-boleh saja kan ya, mengaku salah, mengaku macam-macam lah, mengaku ikut nabi apa. Cuman pengakuan itu kan harus diuji dulu, status kebenarannya itu kan diuji dulu, jangan asal-asal ngaku terus percaya, jangan. Diuji dulu benar atau enggak. Nah, cara mengujinya ini kan banyak orang yang nggak ngerti kan. Seperti apa cara mengujinya? Nah, makanya metode diterapkan kan. Oke. Nah, ini ilmu penting nih untuk orang-orang salafi ini, mungkin karena orang-orang awam kan belum pada ngerti bagaimana cara mengujinya kan, bahwa ini benar-benar pengikut salaf loh. Jadi begini, kita terapkan epistemologi dulu, karena epistemologi ini adalah metode yang paling mendasar untuk menguji sesuatu benar atau tidaknya, diuji dulu kan. Hal-hal yang paling mendasarnya itu. Pertama, epistemologi itu berbicara tentang definisi. Definisi salaf itu kita harus tahu dulu loh. Dalam mengaku salaf, tapi definisinya ngerti nggak? Salaf itu kan artinya orang-orang terdahulu kan, generasi terbaik, generasi sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, 200 setelah meninggalnya Nabi lah, itu termasuk generasi salaf kan. Jadi pertama kita harus tahu dulu definisinya, salaf itu apa kan, generasi terdahulu. Nah, sedangkan kita hidup di akhir zaman. Sekarang kan akhir zaman kan, bagaimana supaya kita ikut pemahaman yang terpaut jauh kan, ribuan tahun yang lalu kan. Caranya bagaimana? Cara membuktikannya, pertama kita tahu definisinya dulu. Yang kedua itu kita harus cari tahu tolak ukurnya apa. Tapi kelompok Salafi Wahabi ini juga mereka menganggap mereka telah mengikuti atau mengikuti manhaj salaf. Nah iya, makanya secara definisi kan orang sudah pada tahu kan, salaf adalah orang-orang terdahulu. Cuman tolak ukurnya apa? Sampai sekarang kalau ditanya nih mereka nih, tolak ukur pengikut salaf itu apa? Nggak bisa jawab. Bayangkan. Bagaimana kita percaya kan? Sedangkan seluruh ulama rujukannya nggak ada satupun dari kalangan salaf loh. Syekh Albani bukan salaf, Ibnu Taimiyah bukan salaf, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Muhammad bin Abdul Wahab bukan salaf. Mereka orang-orang kholaf, orang-orang setelah salaf. Jadi apa hal dasar yang bahwa mereka itu pengikut salaf itu apa?
Jadi pengakuan Wahabi atau Salafi ini yang mengaku bermanhaj salaf, menurut Anda harus diuji dulu. Diuji dulu, setelah diuji nggak terbukti karena tidak ada satupun ulama rujukannya dari kalangan salaf loh. Oke. Sekarang begini, logikanya begini, yang biar gampang dipahami oleh orang awam lah. Mas Komar memahami dalil sendiri, ya kan? Dalil dipahami sendiri, hukum ngambil sendiri, istinbatnya itu ngambil sendiri. Ya. Nah, kalau sudah begitu konteksnya, itu menurut Mas Komar pemahaman Mas Komar sendiri atau pemahaman salaf? Pemahaman sendiri-sendiri. Itu kan namanya pemahaman sendiri kan. Dari mana dasarnya bisa disangkutkan ke salaf, coba dikaitkan ke salaf? Oh, jadi menurut Anda para Salafi atau Wahabi ini sebenarnya mereka pemahaman sendiri tapi mengambil Nah, itulah hanya salah dikaitkan kepada salah, padahal dalilnya dipahami sendiri, para ustadznya dipahami sendiri, andai kata pun ngikut ulamanya bukan ulama salaf, jadi nggak ada ibaratnya argumentasi yang kuat gitu loh bahwa mereka mengikut salaf, nggak ada dari ulama rujukannya, nggak ada satupun yang dari salaf. Dalilnya pun dipahami sendiri, makanya mereka kan selalu gembor-gembor ikut dalil, yang kita ikuti dalil. Oke. Dalilnya dipahami sendiri. Mana coba? Lalu tadi menurut Anda bahwa semua itu harus diuji. Seperti apa pengujiannya? Ya pertama kan saya terangkan bahwa pertama definisinya dulu kan kita harus sepakati dulu salaf itu kan orang terdahulu. Ya, baik. Yang kedua tolak ukurnya sampai sekarang kalau ditanya orang-orang salaf tolak ukur pengikut salaf itu apa? Sampai sekarang bingung. Dari mulai ustadznya sampai pengikutnya bingung. Karena apa? Karena setiap ustadznya ceramah itu hanya bermodal retorika saja loh. Retorika itu kan keterampilan orang berbicara kan. Oke. Jadi fungsi retorika itu memang hal yang salah bisa menjadi benar, hal yang benar bisa dibuat menjadi salah. Itulah fungsi retorika itu. Hanya ceramahnya sebatas itu retorika, nggak masuk ke hal-hal yang paling dasar itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang kira-kira penyimpangan berpikir itu normal kembali kan? Maka solusinya adalah dikembalikan kepada definisi, dikembalikan kepada tolak ukur. Itu biar pikirannya itu normal kembali, lurus kembali. Karena kebenaran kan ada dua kan? Ada yang berdasarkan fakta, ada yang berdasarkan asumsi. Ya salah ini asumsi. Aku salah itu soalnya tuh. Oke, baik. Kalau menurut Anda Salafi ini asumsi, lalu pendapat Anda, terus kenapa mereka meyakini bahwa mereka itu pengikut pemahaman salaf? Ya itulah karena apa? Dalam ilmu psikologi kan begini, kalau kebohongan itu terus dilakukan berulang-ulang, maka akan dianggap sebuah kebenaran. Dianggap loh. Baik, dianggap ya. Karena terus-terus diulang sama guru-guru mereka loh, kita pengikut salaf, pengikut salaf. Karena bagi apa? Kalau saya membaca isi pikiran mereka ya, kita tafsir isi otak mereka, misalnya para ustadznya itu. Bagi mereka adalah pengikut salaf itu adalah orang yang tidak tahlilan. Itu loh. Ya. Orang yang tidak maulid Nabi. Jadi ibadahnya mengikuti para sahabat lah, nggak melakukan maulid Nabi, nggak melakukan tahlilan. Mungkin itu yang dijadikan parameter pengikut salaf. Padahal pengikut salaf yang sebenarnya bukan seperti itu. Kalau pengikut salaf tidak maulid Nabi, tidak yasinan, orang kafir itu nggak ada loh, orang liberal sekuler tuh. Yang yasinan, yang maulid Nabi nggak ada kan. Orang khawarij nggak ada yang maulid Nabi. Nah, yang yasinan, yang tahlilan banyak yang nggak melakukan, tapi mereka bukan pengikut salaf. Jadi salah pada tolak ukurnya ini loh. Padahal yang benar kalau ingin tahu ya, tolak ukur yang benar itu pengikut salaf yang sebenarnya adalah yang ikut mazhab itu. Yang ikut mazhab itu, karena mazhab itu kan Imam Syafi'i misalnya kan, itu kan ulama salaf. Kita ikut beliau berarti ikut pemahaman salaf. Jadi menurut Anda para Salafi atau Wahabi ini mereka tidak bermanhaj? Tidak mau ikut mazhab mereka itu, sombongnya mereka itu. Makanya kalau diskusi dengan saya mereka bingung. Dicecar dengan banyak perkataan mereka bingung sendiri. Karena secara fakta tidak ikut mazhab. Kalau ditanya muter-muter jawaban mereka tuh. Jadi sebenarnya yang ikut salaf itu sebenarnya yang ikut mazhab itu yang sebenarnya secara tolak ukurnya itu masuk akal. Oke, baik. Kalau seperti itu, lalu menurut Anda
bagaimana cara menyadarkan mereka supaya kembali ke pemahaman salaf yang asli, bukan yang palsu? Nah, memang orang-orang salaf itu dia merasa pengikut salaf, cuman pengikut salaf yang palsu itu kadang kasihan kan. Coba sejenak merenung mereka, merenung, nanya sama ustadznya, agak kritis lah Pak. Ustadz, tolak ukur pengikut salaf itu apa sih? Coba saya ingin tahu jawaban ustadznya itu apa, tolak ukurnya itu loh, standarnya itu apa tolak ukurnya. Kan nggak ada yang kritis kan mereka kan, karena bagi mereka itu yang penting tidak tahlilan, yang penting tidak membuat ibadah baru lah, berarti ikut salaf lah. Bukan itu tolak ukur salaf itu. Jadi kalau ingin membuat mereka sadar kembali, kan di awal saya terangkan bahwa ketika pikiran kita ini menyimpang, maka dikembalikan kepada hal yang paling dasar itu, kepada definisi yang dikembalikan, kepada tolak ukurnya dikembalikan ke situ, nanti lurus lagi. Begitu, bukan hanya seputar retorik, wow, percuma begitu loh. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan dan waktunya Bang Rozak. Mudah-mudahan bagi sekelompok salafi atau wahabi yang menyaksikan atau melihat video ini, mudah-mudahan pikiran mereka tercerahkan, akal sehat mereka terbuka lebar-lebar, agar bisa memahami mana yang manhaj salaf dan mana yang manhaj tidak salaf. Oke guys, untuk video kita kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Kita akhiri saja video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.